Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Pujaro Sandi. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah di kota-kota kalian hujan? Dan pada hari ini gua nggak narik atau nggak ngebit, karena di tempat gua di Tangerang khususnya pagi-pagi dari subuh udah hujan sampai jam 11 siang. Jadi gue memutuskan untuk tidak narik, bukan berarti gue males-malesan, tapi memang pada minggu ini juga gue belum libur ya. Jadi pada saat seperti inilah gue mengadakan libur atau tidak ngebit. Mungkin kalau pada saat minggu di Senin kemarin gue udah libur, mungkin gue tetap ngebit karena untuk menjaga performa dan jam ngebit gue ke depannya. Nah, di pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas cara jitu ala gue ketika kita mengalami kalahnya bersaing di pusat kota ataupun di lingkungan banyak driver. Kita selalu dipodoli oleh driver lain ataupun dilengkahi orderannya, kita udah nunggu duluan tapi kita tetap menjadi penonton, nontonin driver-driver lainnya membawa orderan ataupun membawa penumpang, dan kita jadi penjaga gawang ataupun penjaga base camp ya. Nah, jadi buat kalian yang masih sering dilengkahin ataupun dipodolin akunnya, kalian tepat sekali datang ke sini karena boleh kalian coba nanti cara-cara gua, gimana cara-cara gua, dan bisa kalian praktekin sendiri. Mungkin dan semoga ini berhasil di akun-akun kalian. Gua nggak menjamin 100% bakal berhasil, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba karena gua sendiri begitu cara pengalaman gua yang gua lakuin kesehari-hari di lapangan ketika akun gua atau dipodolin orang-orang. Jadi untuk itu saksikan sampai akhir videonya supaya kalian nggak gagal paham dan bisa menjalankan apa yang gua sarankan di video kali ini. Yang baru mampir di channel gua boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika gua upload video 2 hari sekali tentang masalah ojol, seputar ojol di channel gua ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, menurut pendapat gua, akun GoRide dan akun GoFood, mungkin kalian yang ingin membawa GoRide aja ataupun GoFood aja ataupun poin yang 1,5 lainnya, menurut gua beda cara mengatasinya. Menurut gua ya, mungkin menurut kalian beda. Tapi di sini gua mengutarakan pendapat gua, yaitu ketika akun kalian kalah bersaing di pusat kota, mungkin kalau prioritas atau yang mau jadi akun GoRide itu memang harus bermain di pinggiran ataupun tidak menghindari dulu bermain di pusat kota karena bakal kalah saing ya. Itu gua kurang paham juga, cuman gua ngambil ilmu itu dari orang-orang pemain-pemain GoRide. Nah, jadi di sini kalau untuk main GoFood sendiri, kalau untuk bermain di pinggiran sih kalau gue pribadi nggak menyarankan. Karena kenapa? Untuk orderan GoFood ini harus namanya kalau GoRide oke lah, mungkin ada kita mencari pinggiran, siapa tahu aja ada orang order GoRide di tempat tersebut. Tapi kalau kita main pinggiran di model kita main GoFood, kita harus mencari memang mendekati spot-spot yang ada GoFoodnya gitu. Contohnya mungkin mall ataupun pasar ataupun ruko-ruko ataupun salah satu tempat yang memang di sana banyak orderan GoFoodnya. Kita harus mendekatinya. Kalau kita tidak mendekatinya, kemungkinan besar kita tidak terjangkau oleh server untuk mendapatkan orderan GoFood tersebut. Nah, jadi saran dari gue ini untuk main GoRide mungkin bisa main pinggiran dulu di perumahan pinggiran perumahan yang mungkin kalian bisa tercapai oleh server. Ketika ada orderan di situ kalian bisa masuk. Nah, untuk main GoFood ataupun GoSend pokoknya yang 1,5, gue sih nyaraninnya untuk main di deket-deketnya, malah contohnya deketin lebih deketin titiknya. Mungkin di video gue sebelumnya gue udah ngejelasin lebih deketin lagi titiknya. Jadi kenapa akun-akun yang pakai tuyul itu ketika dia gagu masih bisa mendapatkan orderan setidaknya 4-5 per harinya, padahal posisi dia itu masih gagu. Karena itulah dia bisa seenaknya melempar titik gitu kan, mendekati titiknya tanpa berusaha payah untuk langsung datang ke sana. Nah, di sini makanya gue tidak menyarankan pakai titik ya, karena apalagi sistem sekarang ini udah sangat ketat sekali. Sekali pakai titik atau itu pun syukur-syukur kita masih kena PM. Yang lebih parah, syukur-syukur kita masih kena suspend. Yang lebih parah lagi kita bisa kena PM dan berakhir sudah kita di Gojek ini. Jadi hindari pakai titik tersebut. Jadi kalian samperin aja, jangan males-malesan. Samperin ke titik yang ingin kalian dapatkan orderannya. Nah, yang kedua, sekarang Gojek telah menampilkan sistem yang terbaru seperti ini. Jadi kita lebih mempermudah lagi untuk menilai ataupun melihat akun kita seperti apa penilaian di server Gojek. Jadi untuk mempermudah driver melihat penilaian, rating, dan rata-rata kita berapa sih penilaian Gojek ini selama seminggu atau 2 minggu terakhir ini terhadap akun kita. Dan kita juga bisa mengambil langkah ketika akun kita mulai ada penurunan, di mana letak penurunan kita. Contohnya di sini ada namanya kualitas pelayanan, ataupun di sini
rating dan performa. Nah, kualitas pelayanan ini mungkin rating dan performa kalian udah pada tahu, tapi gue pribadi ada penilaian tersendiri. Contohnya kualitas pelayanan ini ada ketika kita menjemput makanan ataupun menjemput customer gitu ya. Kalau bagi gue pribadi, memang Gojek nggak menuliskan secara langsung, tapi gue punya penilaian pribadi yang gue tanamkan dari diri gue supaya diri gue nggak terlena, yaitu pelayanan ini ketika kita mendapatkan orderan GoFood ataupun GoSend, kita berleha-leha atau terlena-lena menunggu lama. Jadi nggak langsung ketika mendapatkan orderan kita langsung menuju titik jemputnya ataupun titik restonya, titik tempat pengambilan paket. Nah, itu yang sering teledor oleh driver. Jadi gue saranin seperti ini. Kalau gue pribadi menilai, gue yakin sih server juga pasti mendeteksi kita udah cepat nggak kita cekatan kita menjemput pesanan tersebut gitu kan. Walaupun restonya lama, tapi kita tuh usaha kita yaitu langsung berada di titik restonya tersebut. Walaupun restonya lama, yang penting kita nunggunya posisinya di sana, jangan jauh dari restonya atau tempat pengambilan paketnya. Itu saran dari gua, karena yang namanya sistem prioritas ini adalah sistem yang mengutamakan driver-driver yang rajin, yang cekatan, yang kuat, yang segala macam lah ya. Jadi semua perusahaan pun pasti mengutamakan orang-orang yang rajin, orang-orang nggak mungkin mengutamakan orang-orang yang malas. Ketika kita merasa kebutuhan kita lebih banyak dibanding pengeluaran kita gitu kan, dibanding pendapatan kita, ya kita harus bergerak rajin gitu kan. Kalau kita banyak pengeluaran tapi kita nggak berbuat rajin, ya bagaimana kita bakal mendapatkan pendapatan yang maksimal. Saran dari gua, selain chat customernya, langsung menuju titik jemputnya tanpa berlama-lama lagi. Nah, yang kedua di sini adalah rating. Mungkin kalian udah paham semua masalah rating ya. Rating itu adalah penilaian dari customer. Nah, di sini penilaian customer tuh, sini kita bakal tahu ketika rating berapa kita ketika customer itu memberi rating dan ulasannya. Ketika customer memberi rating tapi tidak memberi ulasannya, dan disinilah kita nggak tahu customer yang kita habis anterin makanan itu memberi rating kita berapa. Nah, di sini Gojek menampilkan hal baru seperti ini supaya kita tahu rating kita tuh berapa di 2 minggu atau seminggu terakhir ini. Nah, di sini agak mempermudah drivernya ya. Jadi untuk kalian, gue menyarankan, mungkin udah di video gue sebelumnya udah gue jelasin masalah rating itu perlu banget ya. Jadi kita tuh jangan sampai miskomunikasi ataupun ngejutekin customer ataupun lagi kita mendiemin customer. Jadi chatting customer tuh digunakan kita untuk melapor ketika kita masih menjalankan orderan customer itu. Contohnya gue pribadi, gue contohin, boleh kalian lakuin dan boleh juga enggak. Jadi ketika gue mendapatkan orderan, gue selalu chatting yang biasa standar ya, pesanan sesuai aplikasi, alamat sesuai aplikasi, dan setelah itu sampai restonya gue beritahu lagi, Kak, makanannya sedang diproses ya, barusan saya pick up. Nah, daripada kita bengong ataupun apa, mending kita chatting customer-nya. Mungkin kita mendapatkan resto yang lama, kita juga bisa memberitahu customer-nya. Kita juga bisa memberi tahu customer-nya, Kak, mohon maaf, ini restonya setahu saya ini lama prosesnya, kakaknya mau buru-buru atau enggak, soalnya takutnya ntar kakak nunggu ya, sedangkan proses di restonya lama. Begitu terus, jadi nggak pernah gua tuh miskomunikasi dengan pihak customer yang order kepada gua gitu kan, supaya penilaian customer itu juga, wah ini ada komunikasinya gitu kan, pasti begitu. Jadi jangan kita cuma nanya itu udah, habis itu anter taruh, habis itu udah selesai gitu kan. Karena nggak sedikit juga customer yang menilai perilaku kita gitu kan. Kita cuma berikhtiar dan membuktikan bahwa kinerja kita itu baik oleh customer. Karena ketika dia kasih bintang 3 dan dia tidak ngasih ulasan, itu tetap aja menurunkan rating kita di aplikasi. Jadi saran gue semaksimal mungkin melayani customer supaya kita mendapatkan rating yang terbaik dibanding mitra-mitra yang lainnya, supaya kita menjadi prioritas yang kita inginkan dan membawa penghasilan yang maksimal. Dan selanjutnya adalah performa. Pasti kalian udah paham semua masalah performa, yaitu masalah kita melewati orderan ataupun tidak. Jadi performa kita pertahankan tetap 100% setiap harinya, walaupun mungkin banyak driver juga yang di bawah 100% tapi akunnya tetap dalam posisi gacor. Tapi ingat, yang kita lakukan pasti ada efek sampingnya. Memang mungkin nggak langsung di tempat, tapi mungkin beberapa waktu ke depannya akun kalian yang sering mengcancel bakal kalah dengan akun yang 100% secara terus menerus. Oke? Jadi di sini udah banyak kejadian di lapangan. Gue sendiri, kawan gue 1 bulan 2 bulan gacor banget akunnya, tapi karena dia saring orderan, karena dia nggak mau nerima suatu layanan, umpamanya dia nggak mau nerima goret ataupun paketan yang jarak jauh, dia mau fokus di GoFood aja, akhirnya 2 bulan ke depannya ambruk lagi. Nah, mungkin ketika ambruk tuh tergantung mental kita masing-masing. Ketika kita kuat ngadepin ketika akun kita ambruk, mungkin kita bisa jadi gacor suatu saat lagi.
Tapi pada saat mental kita down ataupun kita nggak bisa stabil mental kita lagi, ketika akun kita berada di bawah, pasti kita bakal susah naikinnya lagi ke gacor. Jadi bakal mungkin bisa jadi berbulan-bulan akun kalian bakal bapuk. Dan balik lagi pasti kalian nyalain sistem dari Gojek. Padahal kalian sendiri tahu kesalahan adalah diri kalian sendiri yang sering orderan, mungkin yang ngelayanin customernya jelek dan apapun itu yang kita nggak sadar atau tanpa kita sadari. Selanjutnya ada jam online atau jam sibuk. Ternyata di sini gue juga baru tahu Gojek bener-bener menilai jam sibuk. Padahal di video gue sebelum-sebelumnya gue udah menjelaskan bahwa pentingnya jam sibuk di sistem Gojek ini ya. Padahal gue cuman berprasangka aja gitu kan, atau menurut pandangan gue sendiri. Gak taunya menurut tampilan seperti ini gue bisa bahwa benar-benar sistem Gojek ini menilai dari jam sibuk kita. Contohnya jam sibuk itu ada pada saat pagi hari orang-orang berangkat kerja ataupun sarapan pagi menggunakan GoFood, mungkin di siang hari orang ada shift 2 bekerja atau ada pulang kerja juga, di jam sore hari atau di jam malam hari sesudah maghrib. Nah, itu ada jam-jam sibuk. Bagi kalian yang akunnya masih anyap ataupun gagu, itu penting banget online di jam-jam tersebut. Walaupun kalian nggak mendapatkan orderan di jam sibuk tersebut, penting kalian sudah mendapatkan jam on beat pada saat jam sibuk. Jadi server menilainya. Jadi buktikan dulu kepada server bahwa kalian tuh kinerjanya bagus daripada driver lain, baru nanti insya Allah orderan bakal dikasih ke kalian terus menerus. Jadi kita buktikan dulu kerajinan kita pada server, apalagi akun kalian yang masih bapuk, buktikan dulu jam on beat kalian, jangan berharap besar pada orderan dulu. Mungkin kalau akun yang lagi gacor mungkin jam on beatnya cuma 7 jam atau 6 jam, tapi dia udah pendapatannya udah lumayan ataupun penyelesaian ordernya udah 15, 20, itu nggak masalah, karena kembali lagi penyelesaian order itu juga lebih penting. Tapi pada saat akun kalian masih bapuk, walaupun kalian 14 jam cuma dapat dua orderan doang, nggak masalah, terusin aja. Kalian sadar diri karena akun kita tuh masih bapuk gitu kan, jadi harus memperpanjang jam on beatnya lagi. Jadi jangan menyerah di situ aja. Kalian lakukan cara-cara tersebut yang udah gua jelaskan di video kali ini, ya semoga aja berhasil dan gua juga terbukti berhasil di diri gua sendiri. Coba kalian bisa dipraktekkan pada saat akun kalian bapuk ataupun masih kalah sama driver-driver lainnya. Kalian masih jadi penonton setia melihat driver-driver lainnya membawa orderan ataupun mengantarkan customer menurut tujuannya, tapi kalian menjadi penonton ataupun penunggu setia atau penunggu gawang. Jadi jangan menyerah, lakukan terus walaupun kalian masih gagal, karena ketika kalian melakukan ada kesempatan untuk berhasil. Tapi ketika kalian sudah menyerah, kalian sudah diputuskan bahwa kalian itu bakal gagal. Jadi berusaha semaksimal mungkin, jangan mengeluh dan jangan juga kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang kemarin lusa, yang seminggu yang lalu, dan yang sebulan yang lalu. Ketika kita lebih baik pada diri kita yang sebelumnya, bahwa kita itulah sudah berhasil. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, sekian video gue pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan tunggu video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.